Iya, Bu. Siap. Nanti jangan lupa disimpan rekamannya. Siap, Bu. Siap. Oke, baik, Pak Mika. Iya, Bu. Kita mulai ya, Pak Iya, Mika. Bu. Iya, Bu. Silakan dibuka Al-Qur'annya Iya, Bu. di bagian tengah-tengah terserah. Surat apa saja, 2 ayat. Itu ayat, Bu. Ya, Bu. Surat Al-Baqarah, Bu. Boleh. Jangan dari awal. Iya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله Sadaqallahul azim. صدق Sudah. الله العظيم. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Menurut saya bacaannya masih ada yang perlu diperbaiki ya. Ya, Seperti iklapnya tadi kurang, kemudian dengungnya juga kurang. Kemudian ada yang hum wala itu harusnya kan hum tuh nggak dengung di situ, tapi Bapak bacanya dengung. Harusnya berhenti, kemudian wa karena dia apa itu bacaannya. Gitu. Jadi yang nggak dengung jangan dengung, yang dengung ya dengung. Tapi secara keseluruhan bagus, Pak. siap. Terima kasih. Silakan siapkan kertas dan pena. Ya, Bu. Silakan list bacaan lain. Ya, Bu. Bacaan syahadatain, Pak. Syahadatain, ya, Bu. Siap. Silakan ditulis. Sudah, Pak? Kalau sudah silakan ditunjukkan di layar. Belum, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aduh. Ini nafas, Bu. Ini bacanya, Pak. Asyhadu al Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, Putus-putus suaranya, Pak. Mohon maaf, coba ulangi lagi, Pak. asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadatain, asyhadu Pak. syahadatain. Asyhadu an la Syahadatain itu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa Dua asyhadu kalimat
syahadat. Iya, iya, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bu. Asyhadu Allah. Allah itu la, Iya, Bu. bukan Allah, tapi ada Asyhadu nunnya. asyhadu Allah ilaha illallah. Beda dengan yang kedua. Iya, Bu. Yang keduanya belum ya? Belum, Bu. Syahadat wa asyhadu Wa asyhadu anna an Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasul. Ya, Belum tuh, Bu. tulis lagi Pak, silakan dilanjutkan, sambung. Iya, Bu. Wa ash wa ash Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Mohon dipercepat. Ini, Bu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu Pak, kan Rasul. Rasul. Rasul itu Rasul jadinya. Rasul. Huruf lamnya belum ada. Rasulullah. Rasul lam belum ada. Itu Rasul terus Allah kan. Jadi Iya, Bu. tulisannya masih kurang tepat. Rasulullah. Nanti mohon dicek lagi ya bacaan syahadatain itu seperti apa, kan kalau baca mungkin sudah bisa ya baca terus ini ketika sholat ya Rasulullah seperti itu. Muhammad itu Muhammadar Rasul. Dan Rasul. Ada alifnya. Iya. Ya, siap. Oke, baik. Nanti mohon dicek kembali tulisan syahadatain karena bacaannya sudah bisa tapi tulisannya juga seharusnya sebagai guru PAI itu sudah kepala itu Pak mengenai tulisannya. Iya, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Saran saya begitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Pak Dr. Mas Imran, ada yang perlu disampaikan mengenai baca tulis Al-Quran ini? Ya, baik. Makasih Bu Yun. Pak Mika, Apriyadi, ada Ya, banyak Pak. kurang ya. Iya, Pak. Tulisan shortnya juga nanti dirapikan. Siap. Terus itu ada nunnya, tidak ada, bukan lam alifnya itu alif, lam ya asyhadu an la ilaha. Baru Allah. Ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Itu nanti dilihat ya. Iya, Pak. Hotnya tuh tulisan indahnya tuh ya. Iya. Dilatih lah nanti. Iya, ya, Pak. Siap, Pak. Biar rapi. Kalau itu bacaannya tuh enggak. Itu asyhadu alla ilaha. Ya, ada nun ya tadi kata Ibu. Iya, iya. Uyun tampil tuh nunnya kan. Iya, Pak. Nah, itulah wa asyhadu anna. Ya, nunnya lagi Tapi kan tuh. jangan lupa lo ya, tugasnya kayak gini. Oh, masih sibuk. Tuh, oke ya. Ya, mungkin itu Bu Yun. Seperti kalau di sekolah. Nanti dirapikan lagi ya. Iya, siap, Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Ya, baik. Dilanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Silakan Pak Mas Imran duluan atau saya duluan yang akan menanyakan mengenai perangkat pembelajaran Pak Mika? Boleh, lanjut Ibu Yun, boleh. Oke, baik. Saya dulu ya. Iya, Bu. Oke, Pak Mika. Bapak sudah mengupload tadi di grup ya, modul Iya. ajar. Nah, di sini saya baca sekilas karena nggak bisa baca secara keseluruhan, nggak sempat bacanya. Iya. Itu temanya indahnya saling menghargai dalam keberagaman.
Nah, itu untuk kelas 4 SD ya. Di mana Iya. ini Pak ngajarnya? Kami ngajarnya di daerah Nebukteran di SD 302, Bu. Di mana itu? Di Tabir Daerah mana? Selatan, daerah Merangin, Pak, Bu. Merangin. Ya, Oke, baik. Nah, di sini ya, Bapak untuk materi ini itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. iya, Bu. Metodenya demonstrasi, number head together, drill and practice. Iya, Bu. Nah, kenapa Bapak menggunakan problem based learning ini, Pak? Iya, Bu. Karena pertama eh, di sekolah kami ini kan gini, Bu, di sekolah kami di sini bercampur agama, ada yang agama Islam dan ada yang agama Kristen, Bu An. Jadi kami di sini menggunakan materi indahnya saling menghargai agar nanti antara siswa kami yang agama Islam dan Muslim itu bisa bisa saling menghargai antara pemeluk-pemeluk agama lain dan juga bisa mencontohkan di dalam kehidupannya sehari-hari, Bu. Oke, itu kan terkait dengan temanya ya, saling menghargai dalam keberagaman. Tapi itu kan harusnya sudah ada dalam silabus. Tuntutan dari kurikulum memang ada materi atau tema itu, ya kan Pak? Iya, Nah, Bu. yang saya tanyakan tadi, kenapa Bapak menggunakan model problem-based learning ini? Problem. Modelnya, kenapa pakai PBL? Oh gitu, ya. Pertama, karena problem based learning ini adalah memberikan masalah kepada siswa, yang mana kami di dalam pembelajaran itu kami menampilkan media dengan anak-anak mereka karena di sekolah di kelas 4 itu memang ada yang berbeda, ada beberapa siswa yang memiliki agama berbeda, Bu. Jadi kami tampilkan sejenis media gambar. Mereka itu kami berikan masalah, seandainya siswa ini berbeda agama, jadi anak-anak ini bagaimana mengatasi agar tidak saling mengejek ataupun saling mencaci maki agama lain. Jadi di sini kami menentukan mode pembelajaran kami itu BPL, Bu. Di bagian mana di dalam modul ajar Bapak yang menjelaskan tentang prosedur yang Bapak sebutkan tadi itu? Bapak memberikan masalah Iya, Bu. kepada siswa, kemudian siswa akan memecahkan masalah tersebut. Di bagian mananya? Ada di dalam modul ajar yang Bapak buat? Di modul ajar, Bu. Tunggu, Bu. Iya. Kalau di dalam modul ajar kami memang tidak dimasukkan, Bu. Lupa kemarin, Bu. Karena nggak dimasukkan untuk masalahnya. Memang kami ketika materinya memang kami sampaikan kayak gitu, Bu. Setelah pemberian materi atau sebelum materi? Sebelum materinya sebelum materinya kami sampaikan, itu kami sampaikan dengan anak, Bu. Jadi di modul ajar ini model atau metode apa yang digunakan? Di modul ajar ini metode yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan metode yang kami gunakan itu metode demonstrasi, yang kami gunakan, Bu. Yang kami gunakan di kelas tuh metode demonstrasi untuk pembelajaran yang pertama, gitu. Demonstrasi untuk menerangkan materi. Iya, Bu. Oke, Jadi nah di sini ada number head together. Number head together-nya ini seperti apa itu, Pak? di sini untuk metode yang kami gunakan untuk pembelajaran yang pertama itu demonstrasi. Nanti untuk pertemuan yang kedua kami gunakan untuk metode yang kedua tuh, Bu. Jadi yang di modul ajar pertama ini hanya demonstrasi saja. Iya, Bu. Itu yang kami gunakan untuk metode pembelajaran kami, sama demonstrasi aja yang kami terapkan. Dan untuk yang Nah kedua itu nanti, ya, Bu.
Ya, ada pembagian kelompok itu masuk metode apa itu, Pak? Kalau untuk pembagian kelompok itu termasuk metode Ini yang termasuk problem based learning itu iya Bu, atau project based learning? problem problem Karena problem Bu, sepertinya termasuk di istilah yang problem ya problem. problem based, tapi nanti mereka ada projectnya, ada produknya. Di sini mereka buat pakai kertas origami, kemudian ditempel. Itu seperti ada mereka. Jadi kayak nggak sesuai gitu antara apa yang Bapak tulis di sini, model, kemudian metodenya dengan yang Bapak lakukan di kegiatan inti. Jadi istilahnya itu nggak match, nggak sama gitu, Pak. Jadi nanti mohon disesuaikan kembali Siap Bu. aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan baik itu pembukaan ataupun kegiatan inti ya, pastinya di kegiatan inti itu sesuai dengan namanya gitu. Kalau demonstrasi ya seperti apa gitu Iya Bu. prosedurnya. Kemudian kalau number head together seperti apa, atau yang problem based learning atau project based learning itu gimana, harus sesuai gitu ya Pak. Nanti mohon dicek kembali, Iya Bu. disesuaikan kembali. Iya siap Bu. Nah, bagaimana dengan penggunaan teknologi Pak? Apakah Bapak menggunakan media apa gitu dalam pembelajaran? Ya, di sini kami di sekolah memang sudah beberapa tahun ini kami sudah menggunakan media. Yang pertama ketika memberi materi itu kami menggunakan PowerPoint dan juga video-video yang kami tampilkan di depan kelas, Bu. Terusnya media juga yang kami gunakan untuk alat-alatnya kami menggunakan Infocus, juga jaringan internet di sini, Bu. Oh, sudah ada jaringan internet ya Pak? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Oke, jadi teknologi sudah bagus, Sudah, medianya Bu. menggunakan teknologi ya Pak. Oke, Iya. nah bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan critical thinking siswa? Iya, di sini kami untuk meningkatkan kritikan siswa itu kami mengadakan pertama menggunakan suatu bimbingan ekstra kepada anak-anak, Bu. Karena kebetulan di sini tuh Bimbingan ekstra bagaimana maksudnya Pak? ekstra kayak pelatihan untuk anak-anak nanti kami gunakan untuk menghafalkan Asmaul Husna, Bu. Jadi kami gunakan untuk perlombaan juga setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Terusnya kami menggunakan Itu untuk anak itu mohon maaf Pak, ya Bu. mohon maaf. Itu tadi menghafal Asmaul Husna, apakah itu termasuk meningkatkan critical thinking, cara berpikir kritis mereka? Kalau hafalan itu kan nggak bisa dikatakan itu merupakan suatu critical thinking, berpikir kritis. Cara lainnya apa, Pak? Selain memberi hafalan Asmaul Husna pada mereka. Ini tentunya terkait dengan materi yang Bapak ajarkan ya. Iya iya Bu, iya Bu. Kalau misalnya ini tentang toleransi, berbagi ya kan, tentu eh, critical thinking ini terkait dengan itu. Apa yang Bapak lakukan? Hmm. Belum ada ya, Pak? Belum ada Bu di RPP Nah, saya jadi belum ya, Bu. belum dimasukkan ya di dalam modul ajarnya. Nah, itu Iya. harusnya nanti kan Bapak bisa memberikan pertanyaan apa kepada siswa. Harusnya di problem based learning itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, Pak, karena mereka bisa mencari sendiri jawabannya gitu kan. Iya, Bu. Cari apa kira-kira yang sesuai dengan materi ajar mereka dengan lingkungan di sekitar mereka. Konteksnya kan mereka sudah dapat nih toleransi. Nah, itu bisa Bapak masukkan, kaitkan Iya, Bu. dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing mereka untuk berpikir gimana cara penyelesaian masalah ini, atau gimana jika ada situasinya seperti ini gitu-gitu. Iya, Jadi iya, Bu. dengan memberikan pertanyaan terkait dengan higher order thinking skills. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana, Pak? Ya, untuk penilaian kami di sini pertama kami menggunakan kalau kami biasanya kayak ada kendala kadang-kadang itu kan Bu ada kegiatan lain kan kami menggunakan metode Google Chrome juga Bu. Kami gunakan juga untuk penilaian anak-anak. Kami kasihkan soal kirim di situ sehingga mereka nanti tinggal mengerjakan di rumah. Yang kedua kami gunakan dengan menggunakan instrumen Bu. Ya, ada instrumennya ya, Pak ya. Karena pakai Google Form. Iya Bu. Oke.
Oke. Nah, Bapak juga sudah membuat P5 PPRA ya, modul P5 PPRA. Project apa yang Bapak tulis untuk P5 PPRA? Ya, proyek yang kami gunakan untuk sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh sekolah, kami menggunakan gaya hidup hidup berkelanjutan, ya Bu. Tentang apa itu, Pak? Kalau khusus untuk saya agama, kalau untuk keseluruhan sekolah itu kami menggunakan gaya hidup berkelanjutan, kayak bagian mengolah sampah itu di sekolah Bu. Kalau khusus untuk saya agama, saya menggunakan cara melatih anak itu kaligrafi di sekolah Bu. Kaligrafi untuk gaya hidup berkelanjutan. Iya Bu. Apakah kegiatan ini atau proyek ini dikoordinasikan dengan teman sejawat ataupun pihak sekolah, Pak? Iya Bu. Tetap kami mengkoordinasi dengan teman sejawat dan sekolah karena kami mengadakan pertemuan setiap minggunya Bu. Evaluasi daripada kegiatan yang sudah kami gunakan bekerjakan. Sudah dilakukan, Pak, proyek Siap, ini? sudah Bu. Untuk alur aktivitasnya sesuai dengan tahapan P5 PPRA ya Pak ya? Ada persiapan perencanaannya, Ada Bu. kemudian nanti ada aksinya. Ada Bu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari saya tentang PTK. Bapak sudah membuat proposal PTK ya Pak? Sudah Bu. Oke, judulnya apa Pak? Judul dari PTK saya meningkatkan Ya, lupa detail judulnya. Tapi Iya. tentang apa? Menggunakan apa? Problem based learning. Nah, itu problem based learning ya. Nah, itu Iya. muncul untuk PTK Bapak. Iya Bu. Oke, itu tadi di dalam apa namanya? Dalam modul ajar itu belum nampak PBL-nya. Nah, gimana di dalam proposal Bapak? Apakah sudah ada teori yang kuat ataupun bagaimana proses pelaksanaan PBL ya PBL itu di dalam PTK tersebut, Pak? Belum ya? Sudah masuk siklus 1 belum ya? Belum Belum. PPL, baru rencana. Baru rencana Bu. Oke, nanti mohon diperjelas lagi problem base seperti apa yang akan Bapak lakukan, karena itu kan harus sesuai dengan teorinya ya, teori PBL itu seperti apa, dan Yes. dimasukkan ke dalam aktivitas belajarnya nanti seperti apa, biar match sesuai antara teori PBL dengan yang Bapak lakukan di kelas. Siap Gitu, Bu, Pak. siap. Itu saran dari saya. Ya, Bu, Ya, saya rasa makasih. sekian dari saya. Terima kasih Pak Mika. Iya, Silakan sama-sama. dilanjutkan Bapak Dr. Mas Indra. Ya baik, terima kasih Bu Uyun. Baik, Pak Mika Apriyadi. Ya Pak. Pak Mika sudah berapa lama jadi guru? Ya, kita jadi guru sudah masuk ke tahun 17 Pak. Masih mengabdi Pak, sekolah Bu. Pak. Oh iya, 17 tahun ya jadi guru ya. Iya Pak. Oh, itu harusnya udah dapat Satya Lancana Karya Satya 10 tahun tuh. Ya. Iya Pak. Ini mengajarnya di mana nih Pak Mika nih? Kami mengajar di SD 302 Bunga Antoy 3 Kabupaten Merangin, Tabir Selatan Pak. Oh, Tabir. Iya Pak. Ya. Aslinya orang mana? Saya aslinya Kerinci Pak. Oh, Kerinci. Oh iya ya. Baik, Pak Mika. Ya Pak. Pak Mika, tahu nggak tuh apa sih sebenarnya pedagogik gitu? Pedagogi Pak. Ya, pedagogik. Maaf, sebelumnya dulu kuliah S1-nya di mana? Kuliahnya satunya di STAIN Kerinci Pak. Dan Kerinci. Prodinya? Prodinya pendidikan Pak. Sebelumnya SMA. SMA-nya dulu kan ngambil di SMK 1 Pak. Oh ya, apa tuh jurusannya di SMK kemarin? Di SMK jurusan saya akuntansi Pak. Oh, akuntansi. Jadi guru ya. Iya. Ya, Ya, baik, nggak apa-apa.
Nama malu bin niatnya ya. Iya, Pak. Oke, kok pedagogik itu apa tuh pedagogik? Eh, Pernah pedagog denger nggak pedagogik? pernah, Pak. Ya apa tuh pedagogik itu? Pedagogik. Kan guru itu memiliki 4 kompetensi kan? Iya, Pak. Nah, ingat Pedagogik. nggak? Hafal nggak 4 kompetensi itu? 4 kompetensi guru. Waduh, lupa, Pak. Ya, Grogi, Pak. oh enggak, kan tadi di awal udah Bapak bilang santai-santai aja gitu. Kalau grogi bisa nggak kejawab ya. Jadi apa ada 4 kompetensi guru, Pak Mika. Iya, Pak. Tuh, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi satu lagi apa? Ada. Ini guru ya, Iya, harus iya, tahu Pak. Iya, iya, ya, iya, iya, harus Pak. hafal ya. 4 kompetensi guru itu. Satu, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Oh, harus ingat ya. Iya, iya, Pak. 4 kompetensi guru. Jadi guru itu memiliki harus bisa memahami ini. Kompetensi pedagogik kita apa aja dia? Kalau dia include ya, dia include itu. Jadi nggak ada yang harus, oh ini harus lebih gede dari ini harus lebih utama. Enggak, dia harus rata-ratanya sama. Jadi guru itu punya 4 kompetensi. Nah, kompetensi pedagogik ini yang utama ini sebenarnya. Karena kompetensi inilah yang mengantarkan guru itu bisa action di kelas itu. Ya, jadi kompetensi pedagogik itu apa? Terkait bagaimana guru itu mampu ya. Guru itu mampu berdiri di depan kelas ya. Di samping dia transfer knowledge-nya, menularkan ilmu, mengajarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan, mengayomi. Ya, Iya, Pak. itu. Nah, kalau beda guru sebagai pendidik dan pembimbing itu apa, Pak Mika? Kalau pembidik itu mendidik, memberi pengetahuan. Kalau pembimbing itu mengantarkan anak supaya kayak berakhlak dan membuat akhlak anak sempurna gitu, Pak. Oh, nggak kebalik tuh. Mendidik. Kan dulu kan guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jadi mendidik itu tugasnya guru. Membimbing juga tugasnya guru. Nah, itu Bapak tanya tuh, apa sih bedanya guru sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing? Nah, mana tuh bedanya? Betty tuh, beda tipis. Nah, ya Pak Mika ya, harus tahu tuh. Iya, Pak. Jadi guru sebagai pendidik itu, ya, dia bukan hanya sebagai mengantarkan, mengajari, tetapi dia juga memberi contoh. Bagaimana kita mendidik murid kita berakhlak baik, ya? Bagaimana Iya. kita mendidik murid kita, tapi tidak ada gurunya menunjukkan akhlaknya baik. Maaf, kadang tuh kita lihat tuh guru ngajarkan akhlak yang baik, laki-laki sama perempuan duduknya terpisah, Iya. begini, begitu. Tapi kadang gurunya di depan muridnya, guru laki sama guru perempuan, kadang tuh saking gembiranya guru-guru cuil-cuil tuh muridnya lihat. Nah, itu kan tanpa disadari tuh. Iya, Pak. Jadi guru itu digugu dan ditiru. Satu, itu oke. Pedagogik udah jelas ya. Nah, sekarang gini. Guru ada 4 kompetensi tadi udah. Ya. Pak Mika tahu nggak apa namanya 8 standar mutu pendidikan? Insya Allah, Pak. Nah, coba. Apa? Standarnya pertama standar isi. eh, Nah, Coba. nah, Pak Mika juga harus tahu itu ya. Jadi karena dia include include jadi di samping dia guru memiliki kompetensi,
Guru juga memahami 8 standar mutu pendidikan. Ya, 8 standar itu apa tadi? 1 udah, standar isi. Standar Apalagi? isi, standar kelulusan, Iya, SKL-nya, ya. eh, Terus, standar kompetensi, Pak. ah, tuh, apalagi? Kelulusan, hmm, Nah, jadi ada 8 standar ya. Standar isi, standar kelulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar keuangan, standar apa lagi? Nah, ada 2 lagi. Standar pembiayaan. Satu lagi, standar apa? evaluasi, Pak. Ya, jadi nanti dipelajari itu ya, Siap, biar Pak, tahu. siap. Jadi orientasinya, guru itu nanti di samping dia guru, nanti guru bisa dapat tugas tambahan di kepala sekolah. Kepala sekolah dia menjadi supervisor. Supervisor itu apa tugasnya? Sebagai kepala administrasi, sebagai administrator, juga sebagai supervisor. Nah, apa bedanya? Supervisor, administrator. Apa bedanya tuh? Eh, Guru sebagai ya, administrator dan juga sebagai supervisor. eh, Ya, apa? Administrator itu apa? Guru sebagai administrator, dia juga sebagai supervisor. Pak Meika aktif nggak ikut KKG? Tahu nggak KKG apa? iya, Pak. KKG itu kerja kelompok guru, Pak. Kebalik tuh. KKG, kelompok kerja. Kelompok kerja guru. Nah, Iya, Pak. MGMP aktif nggak? MG. Kalau kami di SD itu KKGA, Pak. Nah, Iya, Pak. ya. Khusus guru agama. Apa fungsinya KKG itu? Eh, Apa guru ikut KKG? tujuannya yang pertama kami untuk membahas tentang pembelajaran atau diskusi dengan teman sejawat untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, permasalahan apa di sekolah ngurusin guru? Permasalahan di sekolah. Permasalahan apa tuh yang sebenarnya? Yang pertama, ketika kayak sekarang ini kurikulum berubah, jadi tentu ada yang sebagian guru kami, ya, sebagian guru yang ikut KKGA. Oke. Jadi bukan permasalahan sekolah yang Bapak urus, Pak Mika. Yang Bapak urus itu permasalahan pembelajaran, Iya, Pak. peningkatan mutu pembelajaran. Itu yang Bapak bahas di dalam KKG, bukan membahas yang sekolah. Enggak urusan guru. Itu nanti urusan kepala sekolah, ada wakil kurikulum, dan seterusnya ya. Iya, Pak. Satu lagi nih. Satu lagi. Guru itu digugu dan ditiru. Ya, Iya, Pak. sepakat nggak tuh? Iya, Pak. Sepakat Sepakat. nggak? Sepakat, Pak. Guru itu sebagai digugu dan ditiru, sebagai role model bagi siswanya. Iya, Pak. Akhlaknya harus bagus, harus mulia, ya. Iya, Nah, Pak. guru itu kenal nggak dengan Pak Ki Hajar Dewantara? Iya, Pak. Ada 3 tuh semboyannya Pak Ki Hajar Dewantara itu. Ingat nggak? Waduh, nggak ingat. Nggak ingat ya. Masalah gini, guru hari ini kadang dia lupa dia tuh guru gitu. Jadi dia tuh guru cuma di sekolah, pulang dari sekolah dia nggak guru lagi katanya. Apakah itu guru profesional tuh? Tidak, Pak. Tidak, kenapa? Karena kalau kita seorang guru, ketika berada di masyarakat harus kita harus kita menggunakan atau akhlak kita harus sebagai teladan bagi anak-anak kita gitu, Pak. Kalau kita tetap di dalam masyarakat kita tidak menunjukkan kita tidak sebagai guru, berarti kita bisa jadi Apa jadi apa? Ya, jadi contoh untuk masyarakat. Makanya Ya. 4 kompetensi tadi tuh ya. Ya, Pak. Jadi dia memiliki kompetensi pedagogik itu di sekolah. Ya, Kompetensi profesional itu juga masih di sekolah. Ada Iya. kompetensi sosial itu di Di masyarakat. masyarakat, Di ya, Pak. guru itu sebagai apa sih di masyarakat? Ya.
Ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian apa? Guru sama guru gimana? Guru di masyarakat bagaimana akhlaknya? Iya. Nah itu. Nah Ki Hajar Dewan hari ini guru kadang lupa tuh. Dia ngajar, yang penting anaknya dia ajar dapat gajian tiap bulan. Mau pintar, mau bodoh kan anak orang, bukan anak saya. Nah itu ada seperti itu. Maka ruh ilmu yang keberkahan ilmu dari guru kepada siswa itu kadang kurang. Hingga akhirnya pendidikan tidak merubah pada perilaku, kepada akhlak. Iya, Pak. Justru bertambah ilmunya, bertambah nakal anaknya misalnya. Artinya keberkahan ilmu. Nah itulah. Terus guru nggak boleh ngomong bodoh-bodoh pada siswanya. Iya. Nah, jadi 3 ya. Tuturian Dayani itu yang jadi semboyan dipakai tuh oleh Dikbud. Iya. Iya. Ah, Ing Ngarso Suntulodo, Iya. Ing Ngadio Mangunkarso. Nah, guru di depan sebagai teladan, guru di tengah sebagai penyemangat, ya. Guru di belakang sebagai mempush, nah, mendorong. Sehingga tidak ada sesuatu yang bodoh, tidak ada sesuatu yang dibilang tidak baik, tidak ada sesuatu yang buruk. Kami Semuanya setuju. itu, semuanya bagus. Yang Ya PF Pak Mika ya. Nah itu Pak Mika. Baik ya. Ya, Jadi saya pikir pedagogiknya udah cukup lah ya. Nah, hingga nanti Pak Mika coba nanti dipahami betul apa standar itu. Iya, Pak. Siapa tahu nanti Bapak jadi kepala sekolah. Bapak pahami betul 4 kompetensi guru. Ya, ada Iya, satu Pak. nih saya titipin. 9 kode etik guru. Ya, 9 kode etik guru itu di mana tuh? Adanya di PGRI itu. Iya, Pak. Kongres PGRI ke berapa itu? Ada di Jogja. Ada menentukan 9 kode etik guru. Harus pahami. Iya, Pak. Ya. Siap, Dan Pak. nanti Pak Mika jadi guru yang profesional, ya, jadi guru yang baik, jadi Pak sekolah yang bagus, sehingga anak didiknya berhasil semua, akhlaknya Amin. bagus, ya kan? Iya, Pak. Adabnya bagus, walaupun bodoh-bodoh sedikit nggak apa-apa lah, tapi akhlaknya bagus. Sekarang orang Iya, Pak. banyak orang pintar tapi akhlaknya kurang gitu ya, Iya, adabnya kurang. Dia pintar tapi adabnya kurang. Iya, Pak. Ntar jadi sombong, nggak bagus tuh. Iya, Ya, iya, baik. Pak. Selamatlah untuk Pak Mika, Terima kasih, Apriyatri, Pak. ya, Terima kasih, Pak. mudah-mudahan sukses, ya, jadi Amin. dapat sertifikasi, makin Amin. bagus, dapat duit, nah, Amin. tambahan rezekinya, makin Amin. berkah ilmunya untuk anak-anaknya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Mika, Apriyadi, cukup dulu ya dari saya, Bu Uyun, terima Ya, ya, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami sudah cukup ya dari kami. Silakan dilanjutkan dengan peserta selanjutnya. Oke, makasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.